Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jessica Pratiwi, ini sebagai ketiga akan mempresentasikan terkait tugas channel 2 saya, yaitu teknologi sanitasi. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan, yaitu Physicochemical Parameters, Bioactive Compounds, and Microbial Quality of Thermosonicated Carriages During Storage. Nah, jus botol ini merupakan salah satu produk yang baik digemari masyarakat, namun memiliki umur simpan yang lebih rendah. Penelitian ini menggunakan teknologi sanitasi dengan kombinasi suhu yaitu suhu 50, 54, dan 58 derajat Celcius untuk mengetahui pengaruh teknologi ini pada umur simpan dari jus botol. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi gabungan sanitasi dengan penambahan suhu terhadap pH, keasaman, viskositas karotenoid, asam ascorbat, senyawa fenolik, kapasitas antioksidan, dan pertumbuhan mikroba pada jus botol segar setelah pengolahan dan selama penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius. Untuk metodologinya, pertama adalah pembuatan jus wortel, yaitu dengan mengepres wortel pada jus extraction untuk menghasilkan jus wortel. Nah, jus wortel yang telah jadi tersebut akan diproses dengan sanitasi menggunakan alat ultrasound pada frekuensi 24 kHz dan amplitude 120 dalam metode kontinu melalui peralatan ultrasonic laser dengan probe berukuran 22 cm. Berikut merupakan gambar dari peralatan yang digunakan, yaitu peralatan ultrasonic laser. Nah, 500 ml sampel jus dimasukkan dalam gelas kimia dan diaduk menggunakan pengaduk magnet dan diproses pada suhu 50, 54, dan 58 derajat Celcius. Selanjutnya adalah analisis. Yang pertama adalah pengujian pH dengan menggunakan pH meter, lalu adalah pengujian keasaman dengan menggunakan titrasi NaOH, lalu ada pengujian umur simpan dengan menyimpan jus wortel selama 20 hari pada lemari es 4 derajat Celcius tanpa paparan cahaya langsung. Lalu ada pengujian viskositas menggunakan rheometer. Lalu ada pengujian karotenoid menggunakan metode perhitungan absorbensi dan pengujian asam ascorbat dengan menggunakan titrasi 2,6 diklorofenol indofenol. Lalu pengujian antioksidan pada senyawa fenolik dengan metode Follin-Kiokalkeu. Lalu ada pengujian kapasitas antioksidan menggunakan metode DTPH. Dan selanjutnya adalah metode pengujian tahan mikroba dengan menghitung koloni mikroba. Untuk bakteri mesofil ini dituangkan pada plankton agar. Untuk enterobacteria ini menggunakan media eosin methyl blue, dan pada ragi dan kapal ini menggunakan media agar bertator dextrose agar. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu hasil pH. Dapat dilihat pada tabel bahwa proses personikasi ini tidak menghasilkan pH yang berbeda daripada sampel kontrol tanpa pengakuan sonikasi. Nah, perubahan pH pada sonikasi ini dapat dikaitkan dengan pembentukan senyawa kimia baru di media karena proses sonikasi. Teknologi ini mendorong reaksi kimia dalam media berair sehingga beberapa senyawa baru dapat terbentuk. Seiring waktu penyimpanan, proses sonikasi ini memiliki pH yang lebih stabil daripada perlakuan kontrol yang mengalami penurunan pH yang cukup drastis. Dapat dilihat pada hari pertama, pH kontrol itu 6,8, sementara pada hari ke 10 pH-nya menurun hingga 5,64. Sementara pada proses sonikasi ini memiliki pH yang lebih stabil pada kisaran 6,8 sampai 6,7. Lalu yang selanjutnya adalah nilai keasaman. Pada sampel kontrol dan sonikasi ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Namun seiring waktu penyimpanan, keasaman jus botol yang mengalami proses sonikasi ini tidak mengalami peningkatan yang drastis, berbeda dengan sampel kontrol yang mengalami peningkatan nilai keasaman yang sangat drastis, yaitu pada hari pertama ini 0,29, sementara pada hari ke-10 ini nilainya sudah 3,1. Sementara pada termosonikasi ini nilai keasamannya masih di bawah 1 atau 0,3. Keasaman ini dapat meningkat pada jus ketika mikroorganisme menggunakan gula sebagai nutrisi menghasilkan asam organik sehingga meningkatkan nilai keasaman dari jus wortel. Selanjutnya adalah kekentalan. Nah, termosonikasi ini dapat mempengaruhi kekentalan yang dihasilkan dari jus botol. Dilihat pada tabel, pada sampel kontrol di hari pertama ini nilai kekentalannya yaitu 1,2, sementara pada prasonikasi dengan suhu 58 derajat Celcius ini memiliki kekentalan 1,63, sehingga prasonikasi ini dapat meningkatkan kekentalan dari jus buah wortel. Nah, hasil ini dapat dikaitkan dengan peningkatan kelautan pektin di dinding sel sama proses sonikasi, karena proses sonikasi ini dapat memecah dinding sel pada sel wortel sehingga akan melarutkan pektin yang ada di dalamnya dan menghasilkan jus wortel dengan viskositas yang lebih tinggi. Lalu ada total karotenoid. Nah, peningkatan total karotenoid pada sonikasi ini disebabkan oleh gangguan mekanis pada dinding sel sehingga
meningkatkan kandungan karotenoid dalam jus. Dapat dilihat pada tabel bahwa sampel kontrol tanpa proses sonifikasi ini memiliki total karotenoid 1774, sementara pada sampel ultrasonikasi pada suhu 58 derajat Celcius ini memiliki total karotenoid yang lebih tinggi, yaitu 1835. Penggunaan ultrasonikasi dengan suhu tinggi ini akan meningkatkan total karotenoid pada jus wortel, karena ultrasonikasi ini terkenal dalam menginteraksi beberapa komponen karena efeknya mampu memecah atau mengganggu dinding sel sehingga meningkatkan karotenoid yang keluar dari dinding sel dan meningkatkan total karotenoid pada jus buah wortel. Lalu selanjutnya adalah asam ascorbate. Nah, nilai asam ascorbate dari jus wortel ini tidak mengalami perbedaan yang signifikan dengan penggunaan termosonikasi. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai asam ascorbate dari sampel kontrol dan sampel yang disonikasi ini tidak berbeda jauh. Sementara seiring dengan waktu penyimpanan, terlebih setelah hari ke-6, terjadi penurunan asam ascorbate pada sampel kontrol, yaitu dari 4,8 menjadi 2,4 lalu 1,68. Sementara pada sampel yang disonikasi ini tidak terjadi penurunan yang signifikan, atau tetap senilai 4,8. Hal tersebut menjadikan termosonikasi ini mampu menjaga beberapa komponen nutrisi penting dalam produk jus wortel. Hanya adalah komponen fenolik. Dapat dilihat bahwa seiring waktu penyimpanan terdapat peningkatan nilai fenolik pada jus wortel. Pada hari pertama, dapat dilihat pada penggunaan termosonikasi ini dapat meningkatkan komponen fenolik pada jus wortel. Sementara seiring waktu penyimpanan, nilai komponen fenolik pada sampel kontrol akan meningkat lebih tinggi daripada penggunaan proses sonikasi. Hal tersebut dapat dikaitkan pada peningkatan fenolik jus wortel ini baik di proses maupun tidak karena terjadi akibat mekanisme stres pada sel wortel yang rusak karena pemrosesan dengan ultrason atau adanya pertumbuhan mikroba pada jus wortel ini. Lalu kapasitas antioksidannya pada hari pertama atau pada sampel kontrol memiliki kapasitas antioksidan 6,52, sementara penggunaan ultrasonikasi akan meningkatkan kapasitas antioksidan dari jus wortel ini. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada proses sonikasi 50 derajat Celcius ini memiliki kapasitas antioksidan 6,86 yang lebih tinggi daripada sampel kontrol. Seiring penambahan waktu penyimpanan, sampel kontrol ini mengalami peningkatan kapasitas antioksidan, sementara pada sampel yang disonikasi ini memiliki kapasitas antioksidan yang lebih stabil. Seiring waktu penyimpanan ini, sampel kontrol mengalami peningkatan karena kestabilan progresif senyawa fenolik selama penyimpanan sampel kontrol mungkin berhubungan dengan peningkatan nilai kapasitas antioksidan dari jus wortel. Lalu terakhir ada total mikroba. Dilihat pada titik warna hijau ini merupakan sampel yang disonikasi dengan suhu 58 derajat Celcius, sementara titik warna oranye bulat ini merupakan sampel kontrol. Dapat dilihat bahwa sonikasi dengan suhu tinggi akan menghasilkan jus wortel yang lebih aman atau tidak mengalami pertumbuhan mikroba yang tinggi. Sementara pada sampel kontrol ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan mikrobanya cukup tinggi dibandingkan proses sonikasi. Nah, sampel yang dikomunikasi menggunakan suhu 58 derajat Celcius ini pertumbuhannya lebih kecil. Hal itu menyebabkan termosonikasi merupakan teknologi yang cocok untuk menonaktifkan patogen, mengurangi pembusukan, dan memperpanjang umur simpan dari jus wortel. Kesimpulannya, yaitu pelakuan sonikasi dapat meningkatkan umur produk apabila dikombinasikan dengan proses pemanasan. Nah, selain itu, termosonikasi dapat meningkatkan total karotenoid, senyawa fenolik, dan aktivitas antioksidan dari jus wortel. Senyawa bioaktif seperti total-karotenoid ini masing-masing dipertahankan lebih dari 98% menggunakan termosonikasi pada suhu 58 derajat Celcius. Hal itu menjadikan proses sonikasi dengan kombinasi suhu ini dapat meningkatkan umur simpan dan kualitas dari jus wortel. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.